Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, terlebih khusus pada hari ini, hari Minggu. Kita boleh menyiapkan diri untuk masuk dalam ibadah Minggu pada saat ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, terlebih dahulu kami akan bacakan sambutan Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah dalam ibadah pembukaan Pekan Penginjilan GKST tanggal 11 sampai dengan 18 Oktober 2020. Salam sejahtera Ibu Bapak Pemuda Remaja dan anak-anak seluruh warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Puji dan syukur patut dipersembahkan kepada Sang Kepala Gereja Tuhan Yesus Kristus yang setia memimpin dan memberkati Gereja Kristen Sulawesi Tengah dalam melakukan tugas kesaksiannya. Beragam pengalaman sebagai sebuah dinamika dalam persekutuan telah dan sedang dihadapi, tetapi sampai saat ini Gereja Kristen Sulawesi Tengah tetap berdiri tegak dalam melaksanakan tripanggilan gereja, yakni bersaksi, bersekutu, dan melayani. Pekan Penginjilan tahun ini kita laksanakan di bawah sorotan tema Aku adalah yang awal dan yang akhir, dengan subtema dalam segala perkara GKST tetap bersyukur dan memuji Allah serta semakin giat dalam pelayanan pekabaran Injil. Tema dan subtema di atas hendak menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dan memuji Allah, sekalipun berada dalam tekanan yang berat. Tantangan dan peluang merupakan hal yang senantiasa diperhadapkan kepada kita sebagai warga gereja. Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan pribadi maupun bersama. Ibadah-ibadah untuk sementara waktu dilakukan di rumah masing-masing atau dalam kelompok-kelompok kecil. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat warga jemaat untuk bersyukur dan memuji Allah. Kini kita telah berada pada adaptasi kebiasaan baru yang memungkinkan ibadah hari Minggu oleh beberapa jemaat di klasis masing-masing sudah melakukan ibadah di rumah ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kita bersyukur dan memuji Allah karena hanya Dia dan untuk Dia Gereja Kristen Sulawesi Tengah kuat menghadapi dan melewati setiap tantangan. Majelis Sinode dan Departemen Kesaksian Gereja Kristen Sulawesi Tengah berkeyakinan bahwa ibadah Pekan Penginjilan yang akan dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan 18 Oktober 2020 pada satu sisi dimaknai sebagai kesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah atas berbagai hal yang dianugerahkan Tuhan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat maupun masyarakat. Tetapi pada sisi lain, ibadah Pekan Penginjilan dimaksudkan sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi baik sebagai lembaga maupun pribadi, keluarga, dan jemaat mengenai peran kita dalam melakukan amanat Tuhan Sang Kepala Gereja berkaitan dengan tugas pekabaran Injil. Perlu dicatat bahwa ada beberapa wilayah pekabaran Injil khusus di Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang masih menjadi prioritas untuk ditangani secara bersama. Sampai saat ini kita terus berupaya menemukan karakter pelayanan dan model pemberdayaan yang tepat di wilayah-wilayah tersebut, sehingga akan berdampak pada proses peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 14 menekankan tentang keseimbangan dengan menegaskan bahwa kelimpahan kita mencukupkan kekurangan mereka dan kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kita.
Saudaraku warga jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah, mari kita memberi makna yang tepat atas tugas ini agar nama Tuhan dimuliakan. Selamat melakukan ibadah Pekan Penginjilan Gereja Kristen Sulawesi Tengah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Ketua Umum Pendeta Jethro Sonrense MTH, Sekretaris Umum Yulianus Tolewo STH MA, dicap dan ditandatangani. Pelayan firman hari ini Bapak Pendeta Hans Gabriel Santule, Sarjana Teologia, bersama seluruh Majelis Jemaat Peniel Poso, kami mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada mereka yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini akan memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Ibadah kita saat ini kita akan menggunakan tata ibadah pembukaan Pekan Penginjilan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dan dalam ibadah ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus sedunia. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri. Menyambut pelayanan firman, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 293 bait yang pertama, Puji Yesus. Ibadah kita saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sama-sama kita muliakan Tuhan menyanyikan NKB nomor 3 bait pertama, Terpujilah Allah. Begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Marilah saudara-saudara kita mendengarkan hukum Allah
yang diambil dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 yang berkata demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sebagai manusia yang rapuh dan lemah, tidak seorang pun yang luput dari dosa dan kesalahan. Selama kita menyembunyikan dosa, selama itu batin kita tertekan dan kita mengeluh sepanjang hari. Karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29 bait yang ketiga, Di Muka Tuhan Yesus. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut berita pengampunan dosa ini menyanyikan NKB nomor 73 bait yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah. Kita mohon penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang Maha Kasih,
Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang berterima kasih kepadamu. Tuhan selalu bersama dengan kami, mengasihi kami dimanapun kami berada saat ini. Di tempat kami masing-masing, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama, menyembah Tuhan, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami pun rindu untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami semua, sehingga kami sanggup memahami segala kekayaan firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Allah dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Demikian kata firman Allah. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Shalom, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul kembali, walaupun kita berada di tempat kita masing-masing, tetapi Tuhan masih memperkenankan kita menjalani hidup kita, dan kita masih memiliki kehidupan sampai dengan saat ini. Dan oleh karena itu, saya mengajak kita sekalian untuk datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang empunya hidup kita. Hari ini adalah hari pembukaan Pekan Pekabaran Injil Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dan tema besar kita sebagai anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia adalah Aku adalah yang awal dan yang akhir, dalam Wahyu 22 ayat 13. Dan tema renungan kita saat ini dalam ibadah pembukaan Pekabaran Injil GKST adalah buah iman. Tema PGI dan tema khotbah kita di saat ini menegaskan kepada kita semua
bahwa Tuhan berdaulat atas awal dari seluruh penciptaan dan akhir dari seluruh penciptaan itu. Tetapi juga saudara-saudara, Tuhan yang berdaulat, berkuasa dan sedang bekerja dalam perjalanan sejarah hidup di bumi ini. Tidak ada yang luput dari pengendalian dan dari kekuasaan Tuhan. Demikian pula halnya bila kita melihat sejarah perjalanan gereja, khususnya gereja Kristen Sulawesi Tengah. Pekerjaan pekabaran Injil dalam wilayah pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah telah dilakukan sejak Albert Christian Creed, Nicholas Adriani, dan para penginjil yang lainnya sampai dengan sekarang ini, saat ini. Menyeberangi samudra, menjelajahi hutan belantara, berjumpa dengan masyarakat yang masih sangat primitif, dengan pendidikan yang sangat masih rendah. Para pekabar Injil itu bertahan dengan sabar dan setia, menunaikan tugas pekabaran Injil, mewartakan kasih Kristus yang menyelamatkan itu. Dan buah dari pekerjaan itu kita terima dan kita teruskan sampai dengan saat ini. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, ketika peristiwa Pentakosta terjadi, Rasul Petrus memberitakan Injil Yesus Kristus dengan berani dan tegas, sehingga memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi jemaat, yaitu yang pertama, terjadi pertobatan dengan jumlah yang sangat besar di antara orang yang percaya. Dalam ayat 41c ditegaskan, dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa dan mereka semua dibaptis. Dan yang kedua, terjadi persekutuan yang erat. Dan mereka sangat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang mereka telah terima. Mereka selalu berkumpul untuk mengucap syukur, memecahkan roti, dan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mereka selalu memuji-muji Tuhan, memuji Allah dalam segenap hati mereka. Setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka untuk diselamatkan. Saudara-saudara, berkaitan dengan pembukaan Pekan Pekabaran Injil Gereja Kristen Sulawesi Tengah saat ini, dan Klasis Poso Kota sebagai mitra Klasis PIK atau Pekabaran Injil Khusus, yaitu Klasis Ampana. Karena mitra kita adalah Klasis Ampana, maka saya ingin memperlihatkan bagaimana pekabaran Injil di Klasis Ampana, dan sepintas kita akan menyaksikan medan pelayanan pekabaran Injil di wilayah Klasis Ampana. Saudara-saudara, untuk menjangkau suku terasing atau suku Ta yang ada di wilayah Ulu Bongka, kita akan menyusuri Sungai Bongka ini yang sangat menantang. Dan untuk menyusuri sungai ini kita menggunakan perahu-perahu seperti ini, perahu katintin tanpa sema-sema. Ini bagian dari Sungai Bongka
diapit gunung batu yang terjal dan kita akan masuk di antaranya. Ini kita akan masuk di sini menggunakan Katintin dan sering kita berhadapan dengan Sungai Bongka yang meluap atau banjir. Tetapi tidak ada jalan lain. Kita harus melewati jalan ini, sungai ini. Ini bagian yang lain, Sungai Bongka. Kita akan menyusuri sungai ini untuk menjangkau saudara-saudara kita, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, untuk memperkenalkan dan membawa cinta kasih Kristus kepada mereka. Dengan menggunakan perahu ini, kita akan terus menyusuri Sungai Bongka. Apabila kita ingin untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus dan menyampaikan cinta kasih-Nya, kita menggunakan Katintin ini untuk ke wilayah Lubongka. Setelah itu kita bermalam dan besoknya kita melanjutkan perjalanan melalui hutan belantara, pegunungan dan lembah seperti ini. Ini sebuah pendakian melewati hutan belantara. Ada banyak saudara-saudara kita di pegunungan ini yang belum mengenal Injil Yesus Kristus. Apapun tantangannya, kita harus memberitakan firman Allah. Turun gunung yang curam. Ini cara mereka membawa barang-barang mereka dan Alkitab yang kami salurkan, dan juga pakaian layak pakai dipakai menggunakan ini. Bahasa mereka adalah kelinti, dan kalau dalam bahasa Poso, baso. Ini bagian hutan belantara yang akan kita lewati bersama saudara-saudara. Setelah itu kita melewati padang yang sangat luas dan juga sangat menantang. Ini Bapak ini, puji Tuhan, sudah menerima Injil Yesus Kristus. Melewati padang belantara. Ini jalan menuju kelompok kebaktian Kawedo, dan di sebelahnya kelompok kebaktian Lenjo, dan di atas Kawedo ada beberapa titik yang 100% masih agama suku atau halaik. Cara mereka membawa hasil bumi perkebunan mereka, salah satu cara untuk alat transportasi untuk membawa damar yang dibawa sapi ini adalah damar. Dan ini para kader-kader PI di wilayah Lubongka yang sampai dengan saat ini masih sangat setia dalam pendampingan masyarakat suku terasing, suku Wana atau suku Ta. Dan mereka adalah ujung tombak dalam tugas pekabaran Injil di wilayah ini. Ini mereka yang belum mengenal Injil Yesus Kristus berjumpa di tengah perjalanan di padang. Mereka puji Tuhan sudah menggunakan baju, dan itu persembahan dari seluruh warga jemaat, khususnya warga jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dan kita melewati sungai ini. Apabila banjir, kita harus bermalam di sini sampai menunggu air surut
baru bisa kita melanjutkan perjalanan. Di tempat-tempat seperti ini, Bapak Ibu, di dapur, dimanapun kita bertemu, Injil diberitakan. Injil Yesus Kristus diberitakan kepada mereka. Banyak mereka yang dibenangkan atas pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, ini Pak W, kepala suku yang ada di pegunungan, didampingi oleh anaknya Sureui. Dan akhirnya atas pertolongan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan, Sureui menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala suku, dan dia dimenangkan, dia menerima Injil Yesus Kristus tepat pada perayaan Paskah Yesus Kristus bersama 6 orang anaknya. Mereka sekeluarga dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini adalah Bapak dan Ibu, Bapak Epimpau dan Ibu Sumo yang dibaptis pada saat 100 tahun Injil masuk Tanah Poso di Tentena. Dan Bapak Epimpau sudah menjadi penatua, dan Ibu Sumo inilah dua mereka awalnya yang ada di Kawedo menjadi pintu masuk Injil diberitakan. Dan ibu ini mengatakan kalau gereja dibangun di sini, bongkar rumah saya dan gereja harus berdiri di tempat rumah saya. Kami tidak setuju dengan pendapatnya karena harus membongkar rumahnya. Tetapi Ibu Sumo bersikeras karena dia sangat bersuka cita, bergembira dikunjungi dan gereja akan dibangun. Maka di tempat inilah rumah Ibu Sumo, masih ada bekas-bekas rumahnya dibongkar karena gereja, karena ini agak ketinggian dan memang sangat strategis, rumahnya dibongkar untuk dibangun gereja. Dalam 1 Tawarik pasal 7 ayat 12 bagian B, telah aku dengar doamu dan telah aku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Dan pembangunan gereja dimulai pada hari Sabtu. Bapak Ibu, ini adalah sebagian besar adalah masyarakat halaik atau mereka bukan orang Kristen. Mereka orang-orang yang belum percaya Yesus Kristus, tetapi dengan sukacita bahu-membahu membangun gereja. Mereka digerakkan oleh Bapak Sureui yang tadi diperlihatkan kepada kita. Dan pembangunan gereja ini 1 hari selesai. Sampai kondisinya begini, gereja dibangun 1 hari, dan sementara gereja dibangun, dilaksanakan pekabaran Injil, mengkomunikasikan berita sukacita kepada Bapak ini. Bapak ini bersikeras dan tidak mau dilayani dan tidak mau menerima Injil Yesus Kristus. Sampai tengah malam kami berdoa untuk Bapak ini. Kami terus berdoa. Dan besok paginya kami menjumpai Bapak ini bersama keluarganya. Dalam doa itu didengar oleh Tuhan. Kami berdoa begini, Tuhan, Engkau mengatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa Tuhan saat ini Engkau keraskan hati mereka? Kami dengan susah payah datang di sini, sudah ada di sini. Tetapi mengapa mereka dikeraskan hatinya? Itu doa pada malam itu. Dan pagi-pagi ketika kami masuk di sini, Bapak ini mengatakan, Tokam rayaku, aku menerimamu ku Yesus. Saya sudah siap hati saya menerima Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan selanjutnya pada hari Minggu itu, seorang pemudi menangis di hadapan kami ingin dibaptis. Tetapi kedua orang tuanya ini melarang keras untuk tidak. Dan kami pun berdoa menjumpai kedua orang tua ini dan mendoakan secara khusus. Dan pada akhirnya ayah dan ibunya merelakan anaknya dan untuk menerima Yesus walaupun mereka tetap menolak Yesus. Pada hari Minggu mereka menerima sakramen baptisan kudus. Setelah dibaptis, mereka diteguhkan perkawinannya. Ini anak yang pertama. Anak yang kedua. Dan ini anak yang ketiga. Anak yang keempat. Anak yang kelima. Di gedung gereja yang sangat sederhana. Sepertinya tidak layak. Tetapi di saya ini kuasa Tuhan berlangsung, mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Bapak Ibu, pakaian-pakaian yang dipakai oleh mereka ini adalah pakaian sumbangan warga jemaat gereja Kristen Sulawesi Tengah yang kami salurkan kepada mereka. Dan inilah Wiwin, anak yang datang menangis, ingin menerima Yesus, tetapi dihalangi oleh ayahnya. Tetapi puji Tuhan, akhirnya juga ayahnya dan mereka satu keluarga sampai saat ini telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ayah dan ibunya yang tadinya keras hatinya menolak Yesus Kristus, akhirnya dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, Tuhan mengasihi mereka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, setia sampai saat ini. Inilah satu keluarga yang dibaptis di gedung gereja yang sangat sederhana. Mereka menerima Yesus dengan hati yang tulus datang kepada Yesus dan mempersembahkan hidup dan mati mereka, dan mereka setia sampai dengan hari ini, saat ini. Bapak Ibu yang ada di belakang ini, mereka antusias mendengarkan firman Allah, tetapi sesungguhnya mereka belum mengenal Yesus Kristus. Mereka bukan orang-orang Kristen atau jemaat. Mereka adalah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Allah, akan cinta kasih Yesus Kristus. Ini gedung gereja yang dibangun atas dukungan beberapa jemaat yang ada di kelas Slage, dan kiranya jemaat Peniel Poso tergerak hatinya untuk menyelesaikan rumah ibadah yang sementara dibangun di kelompok kebaktian Kawedo, karena ada pertambahan terus-menerus, ada pembaptisan terus-menerus di Kawedo, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan gereja belum selesai sampai dengan saat ini. Kiranya jemaat Peniel Poso dan seluruh jemaat-jemaat seklasis Poso Kota akan terketuk hatinya untuk menyelesaikan rumah ibadah ini. Ini Bapak Ibu, baruga atau balai pertemuan, karena sekolah sementara dibangun, mereka anak-anak kita bersekolah di sini. Guru saja, gurunya ini tamat SD. Karena dia tahu membaca dan menulis, maka dia yang mengajar di sini dan dipakai oleh Tuhan, dan dia juga sudah dimenangkan. Dia sudah sekeluarga sudah dibaptis.
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan puji Tuhan, pada tahun 2020 ini pembangunan sekolah mereka sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Ini anak-anak kita, sekolah swadaya mereka, dan juga sudah ada tenaga guru yang PNS di sini. Cara mereka untuk menumbuk padi manual. Setelah kita melihat perjalanan ke Kawedo, ini menuju kelompok kebaktian Lenjo, menyusuri hutan belantara, gunung dan lembah, kita harus menyusurinya untuk menjangkau saudara-saudara kita yang ada di sana, melewati hutan belantara ini. Tebing yang curam, tidak ada jalan lain, jalan satu-satunya yang harus kita tempuh ini. Ini adalah perintis yang membawa Injil pertama kali Bapak B. Seja di Lenjo. Kondisi dalam gereja Lenjo sebelum ada bantuan dari warga gereja Kristen Sulawesi Tengah, ini awalnya kalau banjir mereka terhalang untuk beribadah karena dalam gereja ini tergenang oleh air dan penuh lumpur. Di sini juga selalu bertambah jumlah warga jemaat, mereka yang datang untuk dibaptiskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terus bertambah dan terus bertambah. Dan ini kondisi dalam gereja setelah dibantu oleh jemaat-jemaat yang kuat. Dan pembaptisan terus berlangsung di sini. Banyak jiwa yang dimenangkan. Dan ini anak-anak kita yang menuntut ilmu di sini. Dan puji Tuhan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah membangun gereja, sekolah yang layak tempat mereka untuk menuntut ilmu. Bapak Penatua Deli Oti, Gembala Kelompok Kebaktian Lenjo dengan sukarela menjadi pengajar di SD Lenjo. Beliau tamatan SMA, selain gembala karena tidak ada tenaga yang lain, maka beliau mengajar anak-anak di sini. Ada 4 kelas beliau sendiri yang mengajar. Kondisi jalan menuju Paria dan juga menuju Uentangko. Apapun tantangannya, Injil harus diberitakan kepada mereka yang lapar dan haus akan kebenaran Allah. Hutan rimba, banjir dan lain-lain bukan hambatan untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus. Kondisi rumah mereka yang harus kita jangkau, mereka semua orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Ada modal garam di piringnya, mereka menikmati berkat Tuhan dengan sukacita. Ini mereka sekeluarga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Buah pekabaran Injil dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau Tikore. Di sini terjadi baptisan massal. Penginjil Bapak Pendeta Pian Laentu dan melakukan bersama-sama kami melakukan pembaptisan massal dan juga peneguhan sidi, peneguhan perkawinan terjadi di sini. Dan di tempat ini di Lengkasa awalnya hanya satu keluarga, sekali lagi menjadi pintu masuk untuk bisa mengabarkan Injil Yesus Kristus. Dalam pertolongan Tuhan di Lengkasa terus menerus bertambah. Banyak orang yang digerakkan oleh Roh Kudus datang kepada Yesus Kristus, minta dibaptiskan, memuji Tuhan, memuliakan Allah Bapa di sorga di bawah tenda di kintar rumah. Dalam perkembangannya selanjutnya,
tergerak hati hamba-hamba Tuhan untuk mendirikan sebuah tempat beribadah kepada Tuhan, perintisan pembangunan gereja. Dan pembangunan gereja dimulai. Ini adalah pembangunan gedung gereja yang sekarang dibantu oleh jemaat Immanuel Taripa. Mereka adalah mitra dari kelompok kebaktian Lengkasa. Bapak Ibu, inilah anak-anak kita yang ada di pedalaman. Tuhan, mereka berkata, Tuhan, tunjukkanlah jalan yang akan kami lalui untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Kami ingin bersekolah. Anak-anak yang merindukan pendidikan formal yang layak. Ini semua anak-anak kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang ada di pedalaman, yang jauh dari kebisingan kota. Anak ini menikmati berkat Tuhan. Dia menikmati dengan sukacita. Mungkin kalau di perkotaan, kalau tidak ada ikan, tidak ada makanan yang layak, maka tidak akan makan. Tetapi mereka, anak-anak kita di sana, sungguh menikmati berkat Tuhan dan berterima kasih. Anak ini, Bapak Ibu, dia mau meminta lagi, ingin makan, tetapi ternyata sudah kehabisan. Dan kami berkunjung di sini, sudah kehabisan. Tapi dia tetap bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan berkat dalam kehidupan mereka, anak-anak kita. Ini semua adalah anak-anak kita. Kita terus dukung di dalam doa dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ini adalah pakaian layak pakai yang disumbangkan oleh warga gereja, yang disalurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah pekabaran Injil khusus. Disalurkan, ini sudah disalurkan, dan mereka sangat bersuka cita menerima berkat Tuhan yang disumbangkan oleh saudara-saudara mereka. Alkitab juga disalurkan kepada mereka yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah dan nyanyian bahasa Ta atau bahasa Wana. Alkitab disalurkan kepada mereka, dan juga bantuan Alkitab audio dalam bahasa Ta atau Wana dalam kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia cabang Makassar. Apa yang dilakukan oleh GKST setelah melaksanakan pembaptisan, setelah membawa mereka kepada Yesus Kristus, setelah mereka menerima Yesus Kristus, apa yang kita lakukan? Pertama, melakukan pembinaan kepada kader-kader ujung tombak pekabaran Injil untuk penyuluhan pertanian. Mereka diberikan ilmu pertanian agar mereka bisa mengkomunikasikan Injil melalui pertanian. Diajarkan bagaimana cara menanam cengkeh. Dulunya daerah ini tandus padang ilalang, kemudian dirubah menjadi lahan persawahan organik, lahan pertanian dengan sistem SRI atau SRI, System of Rice Intensification. Satu cabang, satu bibit atau satu pohon
dan menghasilkan padi ini. Dan mereka, anak-anak kita diajarkan, diperkenalkan tentang bola kaki, bola kasti. Dan juga anak-anak diajar membaca dan menulis, dilakukan oleh para penginjil dan kader-kader PI. Diajarkan membaca dan menulis, spiritualitas mereka diperkuat. Awalnya hanya sedikit mereka mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh rekan-rekannya. Mereka datang sehingga menjadi banyak seperti ini. Sebagian besar mereka masih memeluk agama suku, tetapi mereka ingin bersukacita memuji Tuhan. Momago tantangan pelayanan. Momago adalah memanggil arwah untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dalam paham agama suku. Ini adalah tantangan pelayanan kita bersama. Tetapi apapun tantangannya, kuasa Yesus Kristus akan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ndende raya resi kami, ane komi jemaat peniel poso, rata maloa kami rire, ri ulu bongka, rayangku mengaya, ojo komi mo pue pansarungku. Artinya, hati kami bersuka cita. Kalau kamu jemaat peniel poso, datang melihat kami di sini di ulu bongka, hatiku percaya, hanya Engkau Tuhan harapanku. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, gereja ada bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberitakan kasih Kristus yang menyelamatkan. Gereja Kristus Sulawesi Tengah diberkati Tuhan sampai dengan saat ini, terus bersaksi sampai ke pedalaman yang belum mendengar tentang Kristus Yesus Tuhan kita. Selama Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Untuk pekabaran Injil Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita semua, dan olehnya orang lain juga dapat diselamatkan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersama-sama kita mendengarkan puji-pujian solo dari Persekutuan Perempuan Jemaat Peniel Poso. Disilakan. Jalan berbahaya
setia menemani dalam tugasmu nan suci, demi berita Injil. Walau ku menggendong bayi, oh suamiku tercinta, ku akan tetap setia bersamamu selalu di jalan berliku, di rimba yang beku. Oh suamiku tercinta, ku akan tetap setia dalam kau mengemban tugas memberitakan Injil keselamatan. Diucapkan terima kasih. Puji-pujian yang disampaikan solo dari mewakili Persekutuan Perempuan Jemaat Peniel Poso. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada saat ini. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kidung Jemaat 237 bait pertama, Roh Kudus tetap teguh. Kau
Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, janganlah hati kita dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah di dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Dan makanlah kamu semuanya menjadi peringatan akan Dia. Demikian pula cawan minuman yang kita pakai mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Dan minumlah kamu semuanya menjadi peringatan akan Dia. Dengarkanlah firman Allah dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita akan memberikan persembahan syukur perjamuan kudus. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 412, "Tuntun Aku Tuhan Allah." Kau perkasa dan setia,
Jemaat Tuhan, disilakan kita untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ucapkan pengakuan iman Kristen bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut menyanyikan NKB 120, Tiada Lain Landasanku. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Banyaknya yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang disejajarkan dengan Engkau. Karena itu, marilah kita mengucap syukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur kita. Sementara kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 309, bait pertama dan 2, Biar ku tumbuh di batang-Mu. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luar-Mu. Hanya di dalam-Mu sendiri, limpahlah hidup bagiku. Oleh-Mu buahku lebat, yang tak berbuah di kerang. Untuk mendoakan persembahan, jemaat dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu. Sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah, agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu.
Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan berdoa dalam doa syafaat, dan pokok-pokok syafaat kita hari ini yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan, memberikan persembahan untuk pelayanan pekabaran Injil Diakonia, persepuluhan dan kartu pembangunan. Keluarga Ruminggo Tamee atas hari ulang tahun anak Stefani Olivia Pokendi. Keluarga Ranja Palese atas hari ulang tahun Bapak T. Palese ke-91. Ibu A. Wololi Lambe atas hari ulang tahun ke-53. Keluarga Tonimba Pontoan. Keluarga Badilo Raungku atas hari ulang tahun anak Oktrin Badilo. Keluarga Tiaki Labiro, keluarga Winoto Tobigo, keluarga Pasapari Tarima atas hari ulang tahun anak Kristabele Atalia Pasapari, keluarga Binela Larope, keluarga Hehi Mosiangi, keluarga Kalembiro Limbong atas hari ulang tahun ke-21 anak Diana Claudia Kalembiro. Keluarga Tunugi Tamee atas hari ulang tahun anak Octavian Tunugi. Keluarga Lambei Petuda mengenang ulang tahun almarhum Bapak Son Lambei. Yang berhari ulang tahun anak Angelo Badilo. Ibu R. Bamonturu Pade, anak Gloria Kabengian, Ibu Diaken A. Talingkau Woso, Ibu E. Talingkau Hangewa, Ibu Vivin Peluru, yang sakit dan dalam pemulihan juga para lansia, Bapak A. Tajongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Asijawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarau Magido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tantowo, Bapak R. Binela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E. Kalaina, Bapak MD Wololi, Ibu Puala Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Kawalangi Dika, Saudari Ganantowe Bintiri, Ibu W. Sinauru, Ibu Baloli Wenas, Bapak Edon Kaliki berobat lanjut ke Makassar. Janda duda, fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang terpenjara. Panitia pembangunan Jemaat Peniel Poso dalam proses rehabilitasi gedung gereja, yang berduka cita rumpun keluarga Ramimpi Pelensa atas meninggalnya Ibu Diaken E. Ramimpi Pelensa pada hari Senin 5 Oktober 2020 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 8 Oktober 2020 di pekuburan Jemaat Peniel Poso, Kelurahan Kawua. Itulah pokok-pokok syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas perkenan Tuhan menyertai melindungi kami, memberikan waktu yang begitu indah untuk kami pakai menyembah Tuhan di hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami. Firman-Mu akan memperteguh percaya kami kepadamu. Firman-Mu akan menguatkan kami, menggerakkan hati kami untuk terus-menerus mengabarkan Injil Yesus Kristus kepada mereka semua yang belum mengenal Injil Yesus Kristus dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sertai kami, teguhkan iman kami,
Kuatkan kami, berikan kesanggupan kepada kami, agar kami sanggup untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dimanapun kami berada dan kapanpun. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang datang mengucap syukur pada hari ini. Yang mengucap syukur karena mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pengasihan Tuhan. Mereka boleh ditambahkan usianya setahun lagi. Mereka boleh mengalami sukacita atau pemberkatan Tuhan dalam tugas pekerjaan mereka, di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Mereka mengucap syukur karena disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit yang mereka derita, dan berbagai macam hal ungkapan syukur yang terungkap dalam ibadah kami saat ini. Tuhan, dengarkan setiap jemaat-Mu yang datang memperdengarkan ungkapan syukur terima kasih mereka. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberkati rencana-rencana hidup mereka. Dan Tuhan pun akan menyempurnakan sukacita yang sedang mereka alami saat ini. Kiranya sukacita ini akan terus-menerus dianugerahkan oleh Tuhan untuk mereka alami dalam hidup mereka selanjutnya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara ini dirawat, baik sakit di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, tolonglah mereka, peliharakan hidup mereka. Tuhan memberkati semua upaya-upaya pengobatan yang tengah diupayakan baik oleh para medis maupun oleh kaum keluarga. Kiranya semua upaya itu akan diberkati oleh Tuhan sehingga saudara-saudara kami mengalami kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami pasrahkan seluruh keberadaan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi keluarga Ramimpi Pelensa yang ditimpa oleh duka nestapa atas meninggalnya orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai dan kami kasihi dan kami cintai, yaitu hamba-Mu Diaken Ramimpi Pelensa. Tuhan, kekuatan dan penghiburan dari pihak Tuhanlah kiranya terus berlangsung di tengah-tengah kehidupan keluarga dan jemaat-Mu. Kiranya mereka pun, kami semua dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Bagi keluarga, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan mereka. Seluruh kaum keluarga, suami, anak-anak yang ditinggalkan, perteguh percaya mereka, yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan ada terus menjagai, melindungi dan memantau segenap hidup mereka. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, janda, duda, yatim, piatu, mereka yang berkekurangan, mereka yang terpenjara. Tuhan sertai lindungi mereka. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, biarlah di dalam pengasihan-Mu mereka boleh menjalani hidup ini dengan tabah dan sabar, sambil menantikan segala pengasihan-Mu, segala pemberkatan Tuhan dalam segenap hidup mereka. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang akan melaksanakan perjalanan kemanapun mereka pergi, sertai lindungi mereka, hindarkan mereka dari mara bahaya, dari kecelakaan, sehingga mereka tiba di tempat tujuan dengan sehat dan selamat. Panitia pembangunan kami terus berdoa kepadamu, Tuhan sertai lindungi mereka semua. Tuhan memberkati semua upaya-upaya mereka dalam rangka untuk merehabilitasi rumah Tuhan Jemaat Peniel Poso. Kiranya mereka pun akan diberikan kesanggupan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Mereka pun akan mendapatkan jalan keluar untuk mendapatkan dana yang cukup untuk rehabilitasi pembangunan
rumah Tuhan di sini. Bagi jemaat-Mu yang terus-menerus membantu panitia pembangunan, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan tugas mereka masing-masing, dalam pemberkatan Tuhan mereka selalu akan mengalami sukacita berkat yang dari Tuhan. Ya Tuhan, kiranya seluruh jemaat-Mu yang ada di dalam pergumulan hidup, Tuhan akan melawat mereka sehingga mereka akan terluput dan terbebas dari pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami. Kiranya sukacita surgawi-Mu Tuhan, Tuhan karuniakan, Tuhan anugerahkan bagi kami semua, agar kami di dalam menjalani hidup ini, apapun tantangannya, apapun resikonya, kami terus bersukacita karena pendampingan-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh memahami dan kami sungguh mengaminkan bahwa sepanjang kami menjalani hidup kami di dunia ini, kami telah banyak berbuat salah, berbuat dosa terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kami. Kami memohon Tuhan, ampuni kami, agar kami selalu layak untuk menerima segala pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur berserah kepada-Mu. Amin. Jemaat, disilakan kita untuk berdiri. Mari kita menyanyikan NKB 128 bait pertama, Ku berserah pada Allah. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Sejenak kita bersaat teduh. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, Majelis Jemaat Peniel Poso menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Jemaat Peniel Poso dan juga seluruh warga jemaat yang bergabung dalam persekutuan Jemaat Peniel Poso dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita sekalian. Selanjutnya Majelis Jemaat Peniel Poso terus menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, menjaga jarak, selalu memakai masker ketika kita keluar rumah. Tuhan Yesus menyertai kita, melindungi dan memberkati kita. Shalom, selamat hari Minggu.